sih lu? Ini loh, gue tuh gak ngerti yang validitas, reliabilitas, sama norma di tes psikologi itu apa sih? Gue gak ngerti. Ini mah gampang. Nih dengerin ya. Validitas adalah seberapa akurat sebuah tes yang mengukur dan sejauh mana bukti dan teori mendukung interpretasi skor tes untuk penggunaan yang dimaksud. Nah, jenis validitas yang pertama ada content validity, yaitu memeriksa apakah isi tes mencakup semua aspek yang ingin diukur. Yang kedua ada criterion related validity, yaitu melihat apakah hasil tes memiliki korelasi dengan hasil yang didapat. Ini dibagi menjadi dua, yaitu concurrent validity yang membandingkan hasil tes dengan situasi saat ini dan predictive validity yang melihat apakah tes bisa memprediksi hasil di masa depan. Yang ketiga ada construct validity, yaitu melihat apakah tes benar-benar mengukur konsep psikologi yang ingin diukur. Jenis evidence dalam construct validity adalah evidence of homogeneity atau mengacu pada konsistensi internal tes, yaitu seberapa baik item-item dalam tes mencerminkan satu konstruk yang sama. Yang kedua, evidence of change with age, menunjukkan bahwa skor tes berubah seiring bertambahnya usia sesuai dengan apa yang diharapkan dari teori tentang konstruk yang diukur. 3. Evidence of pretest post-test change atau menunjukkan bahwa skor tes berubah setelah intervensi yang dirancang untuk memenuhi konstruk yang diukur. 4. Convergent evidence atau ditunjukkan melalui korelasi tinggi antara tes yang diharapkan untuk mengukur konstruk yang sama ataupun serupa. Yang kelima, discriminant evidence atau terlihat ketika tes memiliki korelasi rendah atau tidak signifikan dengan tes lain mengukur konstruk yang berbeda. 6. Faktor analisis. Teknik statistik ini digunakan untuk memastikan bahwa item-item dalam tes mengukur konstruk yang sama. Nah, jadi begitu Mel. Nah, buat yang reliabilitas itu kayak gini loh, dengerin ya. Nah, untuk pengertiannya, reliabilitas itu mengacu pada konsistensi pengukuran atau sejauh mana skor tes bebas dari kesalahan pengukuran. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang jenis-jenisnya, itu ada banyak. Yang pertama ada test-retest reliability, yaitu mengukur apakah skor tes konsisten ketika tes yang sama diberikan 2 kali ke orang yang sama. Nah, kalau hasilnya mirip, berarti reliabilitasnya tinggi. Terus yang kedua ada alternate forms reliability, yaitu cek konsistensi dengan 2 versi tes yang setara. Nah, ini untuk menghindari pengaruh latihan atau ingatan. Lalu yang ketiga ada inter-rater reliability, yaitu cek apakah beberapa penilai memberikan hasil yang mirip ketika menilai hal yang sama. Terus yang keempat ada intra-rater reliability. Nah, itu cek apakah penilaian satu orang tetap konsisten di waktu yang berbeda. Lalu yang terakhir ada internal consistency reliability. Itu lihat apakah semua pertanyaan di tes benar-benar mengukur hal yang sama. Itu kita bisa pakai yang pertama ada split half, yaitu bagi tes jadi 2 lalu cek apakah hasilnya mirip. Lalu yang kedua ada Cronbach's alpha, itu ukur rata-rata konsistensi antara semua item tes. Lalu yang ketiga itu ada KR20 atau Kuder-Richardson Formula 20, itu khusus untuk tes yang benar atau salah. Nah, kalau kita lanjut ngomongin ke faktor, itu ada 4. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu, yang pertama ada panjangnya tes, lalu yang kedua ada karakteristik item, yang ketiga ada variabilitas sampel, lalu yang terakhir ada kondisi administrasi. Nah, jadi gitu, Mel. Oke, ngerti. Tapi kalau misalnya norma di tes psikologi itu gimana? Gue kurang ngerti deh. Nih gue jelasin, dengerin ya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai norma. Apa sih norma itu? Norma adalah standar yang digunakan untuk membandingkan hasil tes seseorang dengan orang lain. Norma terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada norma usia atau age norms. Norma ini digunakan untuk membandingkan hasil tes dengan orang-orang yang memiliki usia yang sama. Contoh yang paling umum adalah mengukur kemampuan fisik atau perkembangan psikologis, seperti kecerdasan yang berubah seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua ada norma kelas atau grade norms yang digunakan untuk membandingkan hasil tes dengan siswa di tingkat kelas yang sama. Norma ini dihasilkan dengan
menguji sampel yang representatif dari beberapa tingkat kelas secara berturut-turut dan menghitung skor rata-rata. Lalu yang ketiga ada norma persentil atau percentil norms yang digunakan untuk menunjukkan berapa persen orang yang memiliki skor tes lebih rendah. Misalnya, jika seseorang berada di persentil ke-15, berarti 15% dari individu dalam sampel memiliki skor di bawah individu tersebut. Yang keempat, ada norma lokal atau local norms yang digunakan untuk mencocokkan populasi lokal dengan distribusi skor yang berbeda dari norma nasional. Contohnya, norma sekolah lokal untuk ujian yang diambil di negara bagian, atau perusahaan yang menggunakan norma lokal untuk seleksi karyawan. Yang kelima, ada national anchor norms yang digunakan untuk menyamakan skor dari berbagai tes yang mengukur karakteristik yang sama. Lalu yang keenam ada norma subkelompok atau subgroup norms yang digunakan untuk membantu menyusun norma yang lebih spesifik dan relevan untuk kelompok tertentu, seperti norma berdasarkan wilayah geografis. Yang ketujuh ada norma nasional atau national norms. Norma ini berasal dari sampel representatif secara nasional yang mencakup berbagai demografi seperti usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, status ekonomi, dan lokasi geografis. Nah, jadi gitu. Oh iya, paham. Nih, gue tambahin ya penjelasannya. Boleh. Laporan validitas dalam manual tes harus dievaluasi secara kritis oleh pengguna tes. Secara keseluruhan, validitas sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi dan penggunaan skor tes adalah tepat dan bermakna. Validasi adalah proses berkelanjutan untuk mengumpulkan bukti yang mendukung kegunaan tes. Reliabilitas merupakan syarat penting, namun tidak cukup untuk validitas sebuah tes. Tes yang reliable belum tentu valid, namun tes yang valid pasti reliable. Pemahaman tentang reliabilitas sangat penting dalam pengembangan dan evaluasi alat ukur psikologi. Teori klasik adalah pendekatan yang digunakan untuk pengukuran psikologis dan pendidikan untuk menilai kemampuan individu, sedangkan teori respon item adalah pendekatan modern dalam pengukuran yang berfokus pada interaksi antara kemampuan peserta tes dan karakteristik item tes. Teori skor klasik dan teori respon item memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menilai reliabilitas. Nah, jadi gitu penjelasannya. Gue ngerti. Jadi gini. Kesimpulannya, validitas, reliabilitas, dan norma adalah 3 pilar utama dalam tes psikologi yang memastikan hasil tes akurat, konsisten, dan bermakna. Validitas menekankan bahwa tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan berbagai jenis seperti validitas isi, kriteria, dan konstruk yang didukung oleh bukti berkelanjutan. Kemudian, reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes dan bebas dari kesalahan pengukuran yang mendukung validitas, menggunakan metode seperti tes ulang, bentuk paralel, dan konsistensi internal. Yang terakhir, norma memberikan standar untuk membandingkan skor individu dengan kelompok referensi, memungkinkan interpretasi yang bermakna dan harus selalu diperbarui agar relevan. Ketiga konsep ini saling terkait dan esensial untuk memastikan bahwa tes psikologi dapat diandalkan dan bermanfaat.